Pewaris ilmu tokoh sesat, bagian 2. Kedua penjaga itu tercenung sejenak. Mereka memang tidak pernah tahu asal-usul ketua mereka, maka keduanya tidak bisa memastikan kebenaran ucapan Wuraji. Kalian tunggu sebentar, ucap laki-laki berwajah bopeng. Aku hendak memberitahu kedatangan kalian pada ketua. Setelah berkata demikian, dia bergegas melangkah ke dalam. Pintu gerbang memang sengaja tidak dikunci, sehingga laki-laki berwajah bopeng itu tidak mengalami kesulitan ketika masuk ke dalam. Wuraji dan Marni terpaksa menunggu dengan ditemani penjaga yang berkumis jarang. Cukup lama juga sepasang muda-mudi itu menunggu, sebelum akhirnya laki-laki berwajah bopeng muncul kembali. Kalian berdua disuruh masuk, ucap laki-laki itu mempersilakan. Tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun, Wuraji dan Marni melangkah ke dalam. Dan begitu sampai di halaman yang luas, sepasang muda-mudi ini melihat sesosok tubuh yang berdiri tegak seperti sedang menunggu. Kedua tangannya bersedekap di depan dada. Wajah Wuraji dan Marni kontan berubah begitu mengenali sosok tubuh itu. Seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun dan berwajah meruncing ke depan. Pakaiannya adalah sebuah rompi berwarna kuning. Tangan kirinya menggenggam sebuah trisula. Baik Wuraji maupun Marni kenal betul siapa laki-laki berompi kuning ini. Dialah orang yang telah membunuh ketua perguruan Kumbang Merah, ayah Wuraji. Laki-laki inilah yang dikenal oleh Wuraji dan Marni bernama Wisanggeni. Memang sepasang muda-mudi ini mendengar nama itu dari mulut almarhum ayah Wuraji. Meskipun kemarahan yang amat sangat melanda hatinya, tapi Wuraji masih mampu menahan diri untuk tidak terburu-buru membuat perhitungan. Sebuah dugaan lain yang berkelebat di benaknya, membuatnya masih mampu menahan diri. Suara gemeretak di sebelahnya, menyadarkan Wuraji kalau bukan hanya dirinya saja yang dilanda amarah. Ada seorang lagi yang juga tengah diamuk dendam. Orang itu adalah Marni, dan untuk mencegah gadis berpakaian biru itu tidak langsung menyerang, maka Wuraji segera berbisik pelan di telinga gadis itu. Tahan dulu amarahmu, Marni. Aku ingin tahu, apakah dia yang berjuluk siluman tangan maut? Menurut guruku, nama kakak seperguruanku adalah Patigala. Mendengar keseriusan ucapan Wuraji, Marni tidak berani membantah. Dia tahu betul arti penting hal itu bagi Wuraji. Ditariknya napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya kuat-kuat untuk meredakan gejolak amarah yang seperti akan memecahkan dadanya. Kau yang bernama Wuraji? Tanya laki-laki berompi kuning yang bukan lain adalah Wisanggeni. Wuraji hanya menganggukkan kepalanya. Dia sengaja tidak menjawab, khawatir kalau suaranya akan terdengar bergetar. Benar kau murid ular kaki seribu dan monyet tanpa bayangan? Tanya Wisanggeni lagi. Kembali Wuraji menganggukkan kepalanya. Apakah gadis itu saudara seperguruan kita juga? Wuraji menggelengkan kepalanya. Kau tidak bisa bicara, Wuraji. Wisanggeni mulai jengkel, begitu menyadari kalau pertanyaannya hanya dijawab dengan anggukan dan gelengan kepala. Bicaralah, sebelum hilang kesabaranku, dan kau kubunuh. Ingat, meskipun kau adik seperguruanku, aku tidak segan-segan membunuhmu. Tidak nampak ada perubahan pada wajah Wuraji. Aku ingin menanyakan sesuatu. Boleh? Terdengar kaku suara pemuda berahang kokoh ini, padahal Wuraji sudah berusaha keras untuk melunakkan suaranya. Wisanggeni mengerutkan alisnya. Rupanya laki-laki berpakaian rompi kuning ini menangkap nada suara yang terdengar agak kasar itu. Kelakuan orang yang mengaku sebagai adik seperguruannya ini begini aneh sehingga membuatnya curiga. Dengan sendirinya, seluruh otot-otot dan urat-urat saraf di tubuhnya pun menegang. Apalagi ketika melihat wanita berpakaian biru yang sejak tadi menundukkan kepala saja, tak sedikit pun mengangkat kepalanya. Tanyalah apa yang ingin kau tanyakan, Wisanggeni menyahut tak kalah kaku. Apakah kau yang berjuluk siluman tangan maut dan bernama Patigala? Benar, akulah orang yang kau cari, sahut Wisanggeni dingin. Tapi sekarang namaku bukan lagi Parigala, tapi Wisanggeni. Mengapa? Tanya Wuraji dengan suara kian gemetar karena dugaan yang semakin kuat kalau orang di hadapannya adalah musuh besarnya. Karena musuh besarku telah berhasil kubunuh. Dulu aku bersumpah, selama belum berhasil membunuh musuh besarku, nama asliku tidak kuperkenalkan. Siluman tangan maut memberitahu. Wuraji mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini dia mengerti, rupanya Patigala hanya nama samaran. Siapakah musuh besarmu, Wisanggeni? Wuraji bertanya lagi, ingin memastikan. Suntara, kalau begitu, mampuslah kau. Terdengar bentakan nyaring, yang bukan hanya membuat siluman tangan maut terkejut, tapi juga Wuraji. Bentakan itu ternyata keluar dari mulut Marni.
Dan seiring dengan keluarnya suara bentakan, gadis berpakaian biru ini sudah menyerang siluman tangan maut dengan sebuah serangan mematikan. Jari-jari telunjuk kedua tangan Marni menegang kaku, dan langsung menusuk cepat ke arah tenggorokan Wisanggeni alias Patigala. Cit, cit, suara mencicit nyaring terdengar mengiringi tibanya totokan-totokan Marni. Memang hebat bukan main serangan gadis berpakaian biru ini, apalagi dilakukan dengan tiba-tiba. Untung, siluman tangan maut sudah sejak tadi bersikap waspada, sehingga meskipun serangan Marni tiba begitu cepat, dia mampu bergerak lebih cepat lagi. Wisanggeni menarik kaki kanannya ke belakang, seraya mendoyongkan tubuh, sehingga totokan-totokan itu mengenai tempat kosong, sejengkal di depan wajahnya. Marni yang tengah diamuk dendam, tidak berhenti sampai di situ saja. Begitu serangan totokannya luput, kaki kanannya mencuat ke arah perut, dengan sebuah tendangan lurus. Kali ini siluman tangan maut tidak mengelak, tapi menangkis dengan membacokkan tangan kanannya ke bawah. Takek, terdengar suara berdetak keras seperti beradunya dua buah benda keras, tatkala tangan dan kaki yang sama-sama mengandung tenaga dalam penuh itu berbenturan. Marni meringis begitu merasakan kakinya sakit bukan main. Gadis berpakaian biru ini terhuyung-huyung 2 langkah ke belakang. Sekujur tubuhnya tergetar hebat, sementara siluman tangan maut hanya tergetar saja kedua tangannya. Keparat, kenapa kau menyerangku, gadis liar? Bentak Wisanggeni seraya melempar tubuh ke belakang, lalu bersalto beberapa kali di udara sebelum mendarat ringan di tanah. Sepasang mata gadis ini berapi-api memandang siluman tangan maut. Aku adalah murid musuh besarmu, tandas Marni, keras. Oh, jadi kau murid Suntara, kalem dan tenang suara siluman tangan maut. Tidak usah banyak bicara, sergah Marni keras. Yang jelas, kau harus membayar semua kekejianmu dengan nyawa. Setelah berkata demikian, Marni kembali melancarkan serangan. Tubuh gadis berpakaian biru ini melayang di udara, melancarkan tendangan terbang. Wisanggeni hanya tersenyum mengejek. Dari benturan tadi, dia sudah bisa menebak kalau tenaga dalamnya masih lebih unggul daripada tenaga dalam Marni. Oleh karena itu, dia tidak mau mengelak. Laki-laki berompi kuning ini sengaja akan menggunakan kelebihannya untuk mendesak gadis berpakaian biru ini. Sebagai orang yang telah kenyang makan asam garam dunia persilatan, dan puluhan bahkan mungkin ratusan kali bertempur menghadapi lawan tangguh, Wisanggeni dapat menduga kalau tendangan terbang itu kemungkinan besar akan datang beruntun. Maka, dia pun bersiap siaga. Dugaan laki-laki berompi kuning ini ternyata tepat. Serangan Marni ternyata tidak hanya sekali saja. Mula-mula yang datang lebih dulu adalah kaki kanan, ke arah leher Wisanggeni. Siluman tangan maut segera menyilangkan kedua tangannya di depan wajah. Tanpa ragu-ragu lagi, seluruh tenaga dalam yang dimilikinya dikerahkan. Dukek, saking kuatnya tendangan yang dilakukan Marni, apalagi ditambah dengan tenaga luncurnya, menyebabkan tenaga serangan itu jadi berlipat ganda. Maka meskipun telah mengerahkan seluruh tenaganya, tak urung kuda-kuda Wisanggeni tergempur. Bahkan kedua tangannya goyah, dan di saat itulah, kaki kiri Marni meluncur tiba. Cepat bukan main datangnya serangan yang kedua ini. Serangan ini memang merupakan serangan beruntun. Tapi, masih lebih cepat lagi gerakan Wisanggeni. Laki-laki berompi kuning ini segera menghentakkan kedua tangannya ke bawah. Plakek, Marni meringis. Kaki kirinya terasa sakit bukan main. Tangkisan yang dilakukan siluman tangan maut memang keras sekali. Meskipun begitu, gadis ini masih sempat mempertunjukkan kelihayannya. Seraya mengeluarkan pekik melengking nyaring, tubuhnya melenting ke belakang. Bersalto beberapa kali di udara, dan mendarat ringan tanpa suara di tanah, walaupun agak terhuyung. Terdengar suara gemeretak ketika siluman tangan maut menggertakkan gigi. Laki-laki berompi kuning ini memang murka bukan main. Maka begitu melihat Marni menghentikan serangan, dia pun balas menyerang. Jilid 5. Hiya, sekali menyerang, siluman tangan maut sudah mengeluarkan ilmu andalannya, tendangan angin puyuh. Kaki kanannya melakukan tendangan miring bertubi-tubi ke arah perut, dada, dan leher. Cepat bukan main tendangan beruntun itu. Angin serangannya pun menimbulkan suara menderu-deru yang membuat batu-batu kecil berpentalan tak tentu arah. Debu pun mengepul tinggi ke udara. Marni tidak berani bertindak gegabah. Gadis berpakaian biru ini sadar kalau serangan lawan amat berbahaya. Tambahan lagi dia belum mengetahui perkembangan gerakan lawan. Maka dia tidak berani menangkis. Marni langsung melompat mundur ke belakang, sehingga tendangan tadi mengenai tempat kosong, beberapa jengkal di depan tubuhnya. Tapi Wisanggeni yang tengah murka, tidak mau memberi kesempatan lagi.
Begitu serangannya berhasil dielakkan, dia pun kembali melancarkan serangan susulan. Sesaat kemudian, kedua tokoh ini sudah terlibat dalam sebuah pertarungan sengit. Tentu saja keributan yang terjadi segera mengundang perhatian anak buah siluman tangan maut. Sebentar saja tempat itu telah dikurung belasan orang berwajah kasar. Tapi mereka sama sekali tidak berani bertindak kalau tidak diperintah Wisanggeni. Wuraji memperhatikan jalannya pertarungan dengan perasaan cemas bukan main. Di dalam dada pemuda berpakaian coklat ini tengah terjadi pertentangan batin yang hebat. Sungguh dia tidak menyangka kalau kakak seperguruan yang belum pernah dilihatnya adalah pembunuh ayah dan kakak-kakak seperguruannya. Hal inilah yang membuat pemuda berpakaian coklat ini terpaku untuk beberapa saat. Tak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, pertarungan antara Marni dan siluman tangan maut berlangsung cepat. Kedua orang ini memang sama-sama memiliki kecepatan gerak yang mengagumkan. Hal ini tidak aneh, karena Wisanggeni adalah murid kesayangan tokoh sesat yang memiliki ilmu meringankan tubuh luar biasa dan berjuluk monyet tanpa bayangan. Begitu pula halnya dengan Marni. Karena pertarungan yang berjalan cepat itulah, maka dalam waktu singkat 30 jurus telah berlalu. Dan mulai tampak kalau Marni bukan tandingan siluman tangan maut yang memiliki kepandaian menggiriskan. Marni terdesak hebat. Memang gadis berpakaian biru ini kalah segala-galanya dibanding lawannya. Kalah dalam hal tenaga dalam, kecepatan gerak, maupun pengalaman bertarung. Lewat 35 jurus, Marni hanya mampu mengelak. Sesekali menangkis, dan hanya kadang-kadang mengirim serangan balasan. Hiat! Marni berteriak keras. Dan seiring dengan teriakannya, tubuhnya melenting jauh ke belakang, lalu bersalto beberapa kali di udara. Tapi Wisanggeni tidak mau memberinya kesempatan. Begitu melihat tubuh lawannya melenting, segera dia melompat mengejar. Siluman tangan maut tidak mau memberi kesempatan pada Marni untuk memperbaiki posisi. Tapi kali ini Wisanggeni salah perhitungan. Sambil bersalto, tangan Marni bergerak cepat ke arah punggung. Dan begitu serangan yang memburunya menyambar tiba, tahu-tahu pedang gadis ini melesat cepat memapak. Wisanggeni terkejut bukan main melihat hal ini. Sebelum serangannya tiba, sudah dapat dipastikan kalau tubuhnya akan terlebih dulu tertembus pedang lawan. Oleh karena itu, buru-buru serangannya dibatalkan. Bukan hanya itu saja yang dilakukan laki-laki berompi kuning ini. Seraya menarik pulang serangannya, tubuhnya dilempar ke samping kiri, sehingga sabetan pedang Marni mengenai tempat kosong. Berbareng dengan itu, tangan kanannya dikibaskan. Takek, pedang Marni terlempar jauh, ketika tangan Wisanggeni mengenai pergelangan tangan kirinya. Padahal kibasan tangannya hanya menyerempet saja. Wuraji tentu saja terperanjat melihat hal itu. Kini pemuda berahang kokoh ini sudah mengambil keputusan untuk membantu Marni. Apapun yang terjadi, dia harus membuat perhitungan dengan orang yang telah membunuh ayah dan kakak-kakak seperguruannya. Tapi sebelum Wuraji menerjang, anak buah Wisanggeni yang sejak tadi hanya mengurung, tidak tinggal diam. Serat, serat. Sinar-sinar menyilaukan berpendar tatkala anak buah siluman tangan maut mencabut senjata masing-masing. Dan secepat senjata mereka terhunus, secepat itu pula diayunkan ke arah pemuda berpakaian coklat itu. Seketika itu juga, hujan senjata berkelebatan ke arah berbagai bagian tubuh Wuraji. Terpaksa pemuda berahang kokoh ini mengurungkan niat hendak menolong Marni, ketika melihat berkelebatannya senjata-senjata lawan. Dengan gerakan yang lincah laksana kera, Wuraji berhasil mengelakkan semua serangan. Tubuhnya berkelebatan di antara hujan senjata tajam yang mengancam berbagai bagian tubuhnya. Sebaliknya, setiap kali tangan atau kaki putra ketua perguruan kumbang merah ini bergerak, sudah dapat dipastikan ada yang bergelimpangan di tanah tanpa nyawa. Sebetulnya Wuraji tidak berniat membunuh keroco-keroco seperti mereka. Tapi, karena tahu lawan berjumlah banyak, dan lagi keadaan Marni sudah mengkhawatirkan, maka pemuda berpakaian coklat ini tidak mempunyai pilihan lain lagi. Suara jerit kematian terdengar susul-menyusul mengiringi bertumbangannya tubuh-tubuh tanpa nyawa. Siluman tangan maut menggertakkan gigi begitu melihat anak buahnya bertumbangan satu persatu. Dan seiring dengan kemarahannya yang bergolak, serangannya pun jadi kian dahsyat. Dan akibatnya segera dirasakan Marni. Gadis berpakaian biru ini merasakan serangan-serangan Wisanggeni semakin tambah sulit dibendung. Tentu saja Wuraji pun tahu keadaan yang dialami Marni. Maka dia segera bergerak menerobos kepungan, dan langsung melompat menerjang musuh besarnya. Begitu Wuraji ikut campur tangan, keadaan langsung berubah. Kini Marni tidak mengalami tekanan berat lagi. Malah sebaliknya, siluman tangan maut yang kerepotan.
Wuraji kini tidak sungkan-sungkan lagi mengeluarkan seluruh kemampuannya. Yang ada dalam benaknya hanya satu, membalas dendam kepada pembunuh ayah dan saudara-saudara seperguruannya. Wisanggeni menggertakkan gigi. Kini dia harus mengerahkan seluruh kemampuan untuk menghadapi kedua lawannya. Kepandaian kedua orang muda itu tidak berselisih jauh dengannya. Tapi, dia lebih menitik beratkan serangannya pada Marni. Memang pemuda berpakaian coklat itu memiliki kepandaian yang tidak kalah dengan Marni. Tapi, ada satu kekurangan pada Wuraji. Semua ilmu yang dimilikinya, dimiliki siluman tangan maut. Dan dengan sendirinya Wisanggeni tahu cara mengatasinya. Berbeda dengan Marni, gadis berpakaian biru ini memiliki ilmu-ilmu yang sama sekali tidak dikenalnya. Itulah sebabnya mengapa siluman tangan maut lebih memperhatikan setiap serangan gadis itu ketimbang serangan yang dikirim Wuraji. Begitu bertarung dengan siluman tangan maut, Wuraji baru sadar kalau ada beberapa ilmu yang tidak dimilikinya. Di antaranya adalah tendangan angin puyuh, yang merupakan ilmu andalan ular kaki seribu. Dan juga jurus, kera, milik monyet tanpa bayangan. Kini pemuda berpakaian coklat ini pun sadar kalau guru-gurunya tidak menurunkan seluruh ilmu-ilmu yang mereka miliki. Tapi Wuraji tidak sempat memikirkan hal itu. Seluruh pikirannya dipusatkan untuk merobohkan kakak seperguruannya secepat mungkin. Hebat bukan main pertarungan antara ketiga orang sakti itu. Suara angin menderu-deru dan bercicitan terdengar meningkahi pertarungan. Batu-batu kecil beterbangan tak tentu arah, dan tanah terbongkar di sana-sini. Bahkan debu pun mengepul tinggi ke udara. Tapi lewat 50 jurus, siluman tangan maut mulai terdesak. Hiaat, laki-laki berompi kuning berteriak keras menggelegar. Sesaat kemudian, di tangan kanannya telah tergenggam trisula yang tadi ditancapkannya di tanah, sewaktu Marni melompat menyerangnya. Tahu akan kelihayan Wisanggeni, apalagi dengan senjata andalan di tangan, Wuraji tidak berani bertindak ceroboh. Cepat dia mengeluarkan senjata andalannya yang berupa sepasang tombak pendek. Bahkan Marni pun telah mengambil pedangnya yang tadi telah terlempar ke tanah. Pertarungan kembali terjadi. Kali ini lebih seru dari sebelumnya, karena kedua belah pihak telah mengeluarkan senjata andalan masing-masing. Suara bercicitan, mendesing, dan mengaung, menyemaraki pertempuran. Semua anak buah siluman tangan maut yang sejak tadi sudah menyingkir, menjauhi pertempuran, kini bergerak semakin menjauh. Mereka khawatir terkena serangan nyasar. Jangankan terkena telak, tersambar angin serangannya saja sudah cukup untuk mengirim nyawa mereka ke alam baka. Pertarungan berlangsung cepat, sehingga tak terasa 50 jurus lagi telah berlalu. Dan lagi-lagi, Wisanggeni harus menelan kenyataan pahit. Dia tetap tidak mampu mengatasi lawan-lawannya. Semakin lama keadaan siluman tangan maut semakin terdesak. Kini dia hanya mampu mengelak. Sesekali menangkis, dan hanya kadang-kadang saja balas menyerang. Wisanggeni menggertakkan gigi, berusaha menguras seluruh kemampuannya. Tapi karena lawan terlalu kuat, semua yang dilakukannya tetap saja tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Laki-laki berompi kuning ini tetap saja terdesak hebat. Hiaat, seraya mengeluarkan pekikan melengking nyaring, Marni melompat ke atas. Dan laksana seekor burung Garuda menerkam mangsa, dari atas, tubuhnya menukik deras ke bawah. Pedang di tangannya ditusukkan cepat ke arah dada. Hati siluman tangan maut tersekat. Apalagi pada saat yang sama, Wuraji juga mengirim serangan tak kalah dahsyat. Sepasang tombak pendek pemuda berpakaian coklat itu berputaran, sebelum akhirnya menotok deras ke arah ulu hati dan pusar. Tanpa pikir panjang lagi, Wisanggeni segera membanting tubuh di tanah, dan langsung bergulingan menjauh. Tapi Wuraji dan Marni mana mau membiarkan musuh besar mereka lolos? Tanpa membuang-buang waktu, mereka langsung mengejar tubuh laki-laki berompi kuning itu. Dan langsung menghujani dengan serangan-serangan maut. Kini siluman tangan maut jadi sibuk mengelakkan serangan-serangan itu. Tidak ada jalan lain lagi baginya untuk menyelamatkan selembar nyawanya kecuali terus bergulingan di atas tanah. Tapi, sampai berapa lama dia bisa bertahan seperti ini? Sebuah pemandangan menarik pun terlihat. Tubuh siluman tangan maut yang terus bergulingan, sementara Wuraji dan Marni berusaha keras menyerangkan serangan, menghujani tubuh yang bergulingan dengan serangan-serangan mematikan. Sambil terus bergulingan, Wisanggeni memutar otaknya. Sebagai orang yang kenyang pengalaman bertempur, laki-laki berompi kuning ini sadar kalau dirinya berada dalam keadaan berbahaya. Kemungkinan untuk terkena sasaran serangan lawan besar sekali. Dia harus cepat-cepat membebaskan diri kalau tidak ingin celaka. Tapi, bagaimana caranya?
Sampai beberapa saat lamanya, siluman tangan maut terus bergulingan, sambil memutar trisula di atas tubuh untuk melindungi selembar nyawanya. Benaknya terus berputar untuk mencari jalan agar bebas dari keadaan yang tidak menguntungkan ini. Hati siluman tangan maut tersekat ketika sebuah tendangan Marni tepat mengenai pergelangan tangannya. Tak pelak lagi, trisulanya pun terlepas dari genggaman dan terlempar jauh. Di saat itulah pedang di tangan gadis berpakaian biru itu dan sepasang tongkat Wuraji menyambar deras ke arah tubuhnya. Sepasang mata Wisanggeni terbelalak lebar. Dia sudah berada dalam posisi yang benar-benar terjepit. Tidak ada jalan lagi baginya untuk mengelak. Tapi di saat gawat bagi keselamatan nyawa siluman tangan maut, tiba-tiba berkelebat sosok bayangan kuning keemasan dan hitam memapak serangan itu. Plakek, plakek. Terdengar suara benturan keras berkali-kali, disusul dengan terlemparnya tubuh Wuraji dan Marni ke belakang. Sekujur tubuh mereka tergetar hebat. Dada pun terasa sesak bukan main. Bahkan tangan yang terbentur itu bagaikan patah-patah. Tanpa dapat dicegah lagi, senjata mereka pun terlepas dari genggaman. Wuraji dan Marni menatap dua sosok tubuh yang berdiri membelakangi siluman tangan maut yang kini mulai bergerak bangkit. Seketika wajah pemuda berahang kokoh itu memucat begitu mengenali orang yang telah menggagalkan serangannya dan Marni. Betapa tidak, di hadapan mereka telah berdiri dua orang yang tak lain adalah ular kaki seribu dan monyet tanpa bayangan. Guru-gurunya, guru, ucap Wuraji pelan seraya bergerak memberi hormat. Kedua kakek itu hanya mendengus kasar. Untung kami tidak percaya penuh padamu, Wuraji, monyet tanpa bayangan yang menyahuti. Nada suaranya terdengar datar, tidak ada nada penyesalan di dalamnya. Kalau tidak, Patigala sudah terbunuh. Tanpa kau ketahui, kami mengikuti semua perjalananmu, sambung ular kaki seribu. Kami lihat semua kelakuanmu yang benar-benar mengecewakan kami. Seperti menolong rombongan kereta berkuda. Wuraji hanya diam, kepalanya tertunduk dalam, sama sekali tidak membantah semua ucapan kedua gurunya. Sementara Marni menatap kedua kakek itu dengan sepasang mata penuh selidik. Inikah guru-guru Wuraji? Tanyanya dalam hati. Bagaimana ceritanya sehingga guru bisa salah memungut murid? Kedua orang ini punya hubungan erat dengan orang yang telah kubunuh. Siluman tangan maut angkat suara. Karena kecerobohan kami juga, keluh monyet tanpa bayangan. Untung saja ilmu-ilmu andalan kami tidak diturunkan semua. Lalu, apa yang akan guru lakukan terhadap murid murtad ini? Wisanggeni ingin tahu. Hanya mengambil kembali ilmu yang telah kami wariskan kepadanya, jawab ular kaki seribu ringan. Siluman tangan maut tampak gembira bukan main. Sepasang matanya berbinar-binar, seulas senyum keji tersungging di mulutnya. Sementara wajah Wuraji dan Marni berubah pucat. Mereka tahu apa arti mengambil kembali ilmu yang telah diberikan itu. Membuat pemuda berahang kokoh ini menjadi orang cacat. Meskipun begitu, Wuraji sama sekali tidak bersikap seperti hendak menentang atau melawan. Dia tetap diam dengan kepala tertunduk. Tentu saja Marni jadi cemas bukan kepalang melihat hal ini. Bersiaplah, Wuraji, ucap ular kaki seribu seraya melangkah maju. Nada suaranya terdengar dingin. Aku akan mengambil kembali ilmu yang telah kami wariskan kepadamu. Silakan, guru, sahut Wuraji dengan suara bergetar. Tidak. Terdengar suara bentakan tinggi melengking, disusul dengan berkelebatnya sesosok bayangan biru. Tahu-tahu di depannya, membelakangi Wuraji, berdiri seorang gadis cantik jelita, berwajah molek, dan bertubuh montok menggiurkan. Siapa kau, Nisanak? Tanya ular kaki seribu kalem. Menyingkirlah, sebelum aku lupa kalau kau hanya seorang gadis ingusan. Aku kawan Wuraji, jawab Marni ketus. Dan aku tidak akan membiarkan kau melakukan kekejaman terhadapnya. Ular kaki seribu hanya menggumam pelan, lalu menatap wajah gadis di hadapannya lekat-lekat. Marni, menyingkirlah, jangan campuri urusanku, ujar Wuraji memberi nasihat. Tidak, bantah Marni tegas. Aku tidak akan menyingkir, berkilat sepasang mata ular kaki seribu. Laki-laki berpakaian kulit ular ini memang pemarah. Begitu melihat sikap keras kepala Marni, kemarahannya bergolak seketika. Kau membuat kesabaranku habis. Wanita sial, desis ular kaki seribu. Tangan kanannya, dengan jari-jari terbuka, mengarah ke ubun-ubun Marni. Sebuah serangan keji. Sekali menyerang, ular kaki seribu telah bermaksud membinasakan gadis berpakaian biru itu. Cepat bukan main serangan itu. Angin yang bercicitan tajam mengiringi tibanya serangan. Tapi, Marni bukan seorang gadis lemah.
Gadis berpakaian biru ini tahu kalau lawan yang dihadapinya kali ini adalah seorang yang memiliki tingkat kepandaian amat tinggi. Maka sejak tadi dia sudah bersiap siaga. Oleh karena itu, begitu melihat serangan maut ular kaki seribu, Marni tidak menjadi gugup. Cepat tubuhnya direndahkan, sehingga serangan lawan lewat di atas kepalanya. Semula, gadis berpakaian biru ini ingin melompat ke belakang, tapi karena di belakangnya ada Wuraji, maka niatnya diurungkan. Wood! Angin bersiutan keras kembali terdengar, begitu ular kaki seribu melancarkan serangan susulan. Kaki kanannya mencuat ke arah perut Marni. Tidak ada jalan mengelak lagi bagi Marni. Gadis ini tahu jika dia mengelak, maka Wurajilah yang akan terkena tendangan itu. Karena pemuda berpakaian coklat itu memang berdiri tepat di belakangnya. Maka gadis ini pun memaksakan diri menangkis tendangan ular kaki seribu dengan kedua tangan yang disertai pengerahan seluruh tenaga dalam. Plakek! Suara keras seperti beradunya dua batang logam keras, terdengar. Marni meringis. Sekujur tangannya terasa seperti patah-patah tulangnya. Dadanya pun dirasakan sesak bukan main. Bahkan bukan hanya itu saja. Tubuhnya pun terlempar keras ke belakang, dan menabrak tubuh Wuraji. Tak pelak lagi, sepasang muda-mudi itu jatuh saling tumpang tindih. Dan sebelum Marni sempat berbuat sesuatu, ular kaki seribu telah kembali melancarkan serangan. Kaki kirinya menendang ke arah kepala gadis itu. Wuraji terperanjat ketika melihat bahaya maut yang mengancam keselamatan gadis berpakaian biru itu. Pemuda berpakaian coklat ini tahu betul kedahsyatan tendangan laki-laki bermuka kuda itu. Jangankan kepala manusia, sebongkah batu karang yang keras pun akan hancur lebur terkena tendangan itu. Wuraji tidak bisa menahan diri lagi melihat gadis yang diam-diam mulai memikat hatinya terancam maut. "Guru, jangan!" teriak Wuraji keras. Dan dalam kekhawatiran yang amat sangat akan keselamatan Marni, masih dalam keadaan berbaring, Wuraji memapak tendangan gurunya dengan tendangan kaki kanan juga. Dukek! Dua buah kaki yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi berbenturan. Wuraji meringis, menahan sakit yang membuat sekujur tulang-tulang kakinya seperti patah-patah. Bukan hanya itu saja, tubuhnya pun terjengkang ke belakang dan kembali bergulingan di tanah. Meskipun begitu, akhirnya Marni berhasil diselamatkan. "Keparat, kau berani melawanku, murid murtad!" Ular kaki seribu membentak keras. Amarahnya menggelegak seketika melihat muridnya berani menangkis serangannya. "Jangan celakakan dia, guru," pinta Wuraji memohon, seraya bangkit berdiri. Tampak mulut pemuda ini menyeringai ketika berhasil berdiri. Kaki kanannya tidak lagi menapak dengan kokoh di tanah. Jelas kalau dia merasa kesakitan akibat benturan tadi. Ular kaki seribu yang tengah murka mana mau mendengar ucapan muridnya. Sambil memutar tubuh, kaki kanannya dikibaskan ke arah kepala muridnya. Tapi Wuraji sama sekali tidak berusaha mengelak atau menangkis. Untunglah di saat terakhir, Marni cepat mencekal tangan pemuda itu dan menariknya ke belakang. Jilid 6. Wus! Kibasan ular kaki seribu mengenai tempat kosong. Lewat sejengkal di depan wajah Wuraji. Rambut dan sekujur pakaian yang dikenakan pemuda berahang kokoh itu berkibaran keras, saking kuatnya tenaga dalam yang terkandung dalam kibasan kaki tadi. Ular kaki seribu meraung murka melihat serangannya kembali lolos. Sambil mengeluarkan suara teriakan keras menggelegar, kakek bermuka kuda ini melompat menerjang. Ular kaki seribu melompat tinggi di udara. Dan dari atas, tubuhnya menukik deras bagaikan seekor burung Garuda. Kedua tangannya yang membentuk cakar mengancam ubun-ubun Marni dan Wuraji. "Kalau kau tidak mau menangkis, aku pun tidak akan menangkis serangan itu, Wuraji," bisik Marni tajam. "Biarlah aku mati penasaran di tangan gurumu." Wajah Wuraji berubah seketika mendengar ucapan Marni. Terpaksa dia mengurungkan niatnya yang hendak membiarkan serangan gurunya. Rupanya dia tidak mau gadis berpakaian biru itu tewas karena dirinya. "Hiat!" Wuraji memekik melengking nyaring. Tangan kanannya yang terkembang membentuk cakar dihentakkan ke depan, menangkis serangan tangan kiri ular kaki seribu. "Hiya!" teriak Marni pula. Tangan kanannya pun dihentakkan menangkis serangan tangan kanan kakek bermuka kuda itu. Prat! Prat! Tubuh Wuraji dan Marni terjengkang ke belakang, dan terbanting keras di tanah. Seluruh tubuh mereka terasa sakit bukan main. Apalagi tangan yang menangkis. Tangan itu terasa patah-patah. Tubuh ular kaki seribu pun terpental balik ke atas. Namun dengan manis, tubuhnya bersalto beberapa kali di udara kemudian mendarat di tanah. Dengan raut wajah beku, kakek bermuka kuda ini menghampiri Wuraji dan Marni yang masih belum mampu bangkit.
Sekujur tubuh sepasang muda-mudi itu terasa lemas, seolah-olah tidak bertulang sama sekali. Sementara ular kaki seribu telah siap menjatuhkan serangan mematikan. Wuraji dan Marni tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain pasrah menerima nasib. Kakek bermuka kuda itu memang terlalu kuat untuk mereka. Apabila pertarungan akan terjadi, sepasang muda-mudi itu pasti akan kalah. Tapi kalau saja Wuraji mau melawan sungguh-sungguh, tidak akan semudah itu ular kaki seribu dapat merobohkan mereka berdua. Namun sebelum ular kaki seribu menjatuhkan tangan maut, terdengar sebuah seruan cukup keras yang menyindirnya. Sebuas-buasnya seekor harimau, belum pernah kudengar memakan anaknya sendiri. Tapi sekarang, aku melihat ada seorang guru yang begitu tega hendak membunuh murid yang tidak mau melawannya. Ular kaki seribu menoleh ke arah asal suara dengan wajah merah padam. Sepasang matanya berkilat memancarkan hawa maut. Dia ingin tahu, siapa orang yang telah berani menyindirnya. Dalam jarak sekitar 5 tombak di samping kirinya, berdiri dua sosok tubuh. Sosok pertama adalah seorang pemuda berambut putih keperakan dan berpakaian ungu. Sebuah guci arak yang terbuat dari perak tersampir di punggungnya. Sedangkan sosok kedua adalah seorang wanita berpakaian putih, berambut panjang terurai. Sebatang pedang tergantung di punggungnya. Sekali lihat saja, ular kaki seribu tahu kalau orang yang tadi menyindirnya adalah pemuda berambut putih keperakan itu. Suara yang tadi didengarnya jelas-jelas suara seorang lelaki. Oleh karena itu, perhatiannya lebih dicurahkan pada pemuda berambut putih keperakan. Mendadak jantung kakek bermuka kuda ini berdebar tegang, tatkala teringat pada seorang tokoh yang menggemparkan dunia persilatan belum lama ini. Tokoh itu mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan pemuda di hadapannya. "Siapa kau, keparat? Mengapa mencampuri urusanku?" bentak ular kaki seribu keras. "Aku Arya, orang yang kebetulan lewat. Dan sudah jadi tekadku untuk ikut campur bila melihat tindak kejahatan berlangsung di depan mataku," sahut pemuda berambut putih keperakan yang tidak lain adalah Arya Buana alias Dewa Arak. Kalau begitu, kaulah kiranya orang berjuluk Dewa Arak, manusia usil?" Ular kaki seribu mulai yakin dengan dugaannya. Memang telah menjadi rahasia umum kalau Dewa Arak mempunyai nama asli Arya. Tapi Dewa Arak sama sekali tidak tampak marah mendengar ejekan itu. Bahkan pemuda berambut putih keperakan ini diam-diam merasa geli mendengar makian ular kaki seribu. "Julukan yang terlalu berlebihan, Kek," jawab Arya merendah. Masih tetap tersenyum. "Orang lain boleh gentar mendengar julukanmu, Dewa Arak. Tapi jangan harap kalau aku, ular kaki seribu akan gentar. Perlu kau ketahui, Dewa Arak. Sudah lama aku menanti-nanti kesempatan untuk bertarung denganmu." "Hah?" Arya menghela napas panjang. Raut wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kegembiraan menerima tantangan itu. Memang, Dewa Arak sebenarnya tidak suka mencari permusuhan. Kalau bisa, dia ingin agar setiap masalah yang dihadapinya dapat diselesaikan tanpa perkelahian, apalagi pertumpahan darah. Tapi kini, pertarungan pasti tidak bisa dihindari lagi. Ular kaki seribu sudah tidak bisa dicegah. Dewa Arak tahu kalau kakek bermuka kuda ini memiliki kepandaian tinggi. Nama besar kakek itu sebagai seorang tokoh kaum sesat yang ditakuti, telah lama didengarnya. Dan tadi pun dia telah menyaksikan sendiri kelihayan ular kaki seribu. Sementara itu monyet tanpa bayangan dan siluman tangan maut, begitu tahu kalau pemuda berambut putih keperakan ini adalah Dewa Arak, segera melangkah maju dan berdiri di sebelah ular kaki seribu. Nama besar Dewa Arak telah lama mereka dengar, tapi baru kali inilah mereka berkesempatan melihat tokoh muda yang menggemparkan itu. Arya yang telah dapat memperkirakan kelihayan kakek bermuka kuda ini, segera menjumput guci araknya, kemudian dituangkan ke mulut. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar ketika arak melewati tenggorokan Dewa Arak. Seketika itu juga, ada hawa hangat yang merayap di perut Arya, kemudian bergerak naik ke atas kepala. "Hiat!" Sambil berteriak melengking nyaring, ular kaki seribu menyerang Dewa Arak. Sekali menyerang, kakek bermuka kuda ini sudah menggunakan ilmu andalannya, tendangan angin puyuh. Ular kaki seribu membuka serangan dengan sebuah tendangan lurus ke arah dada. Dewa Arak tidak berani bertindak gegabah dengan langsung menangkis serangan itu. Tapi dia ingin mengetahui kekuatan tenaga dalam lawan lebih dahulu, agar bisa menangkis tanpa melukai, bila ternyata tenaga dalam kakek itu berada di bawahnya. Seperti biasanya, pemuda berambut putih keperakan ini menggunakan jurus 8 langkah belalang. Ular kaki seribu terkejut bukan main tatkala melihat lawannya mendadak lenyap, dan serangannya mengenai tempat kosong.
Sesaat lamanya kakek bermuka kuda ini kebingungan. Baru ketika merasakan adanya sambaran angin dari arah belakang, dia tahu kalau lawan berada di belakang dan tengah melancarkan serangan ke arahnya. Memang begitu telah berada di belakang lawan, Dewa Arak segera melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Tengkuk. Cepat bukan main serangannya, tapi gerakan ular kaki seribu pun tidak kalah cepat. Segera tubuhnya dirundukkan, sehingga serangan Arya mengenai tempat kosong. Pada saat yang bersamaan, kaki kanannya menyapu kaki Dewa Arak sambil memutar tubuh. Arya menjejakkan kakinya. Sesaat kemudian tubuhnya melenting ke udara. Dan dari atas, kedua tangannya meluncur cepat ke arah kepala lawan. Hebat bukan main serangan Dewa Arak. Apalagi datangnya begitu mendadak. Tapi, ular kaki seribu kembali menunjukkan kalau dirinya adalah seorang pentolan tokoh sesat. Tiba-tiba kakek bermuka kuda ini menghempaskan tubuhnya. Dan dengan bertumpu pada punggung, tubuhnya berputar. Sesaat kemudian kakinya telah bergerak menangkis serangan Arya. Plakek, plakek. Dengan bantuan tenaga benturan, Dewa Arak melenting ke udara. Tubuhnya bersalto beberapa kali sebelum mendarat beberapa tombak dari tempat semula. Pada saat yang bersamaan, ular kaki seribu pun telah bangkit berdiri. Kini kedua tokoh sakti ini saling tatap dalam jarak 3 tombak. Arya menatap ular kaki seribu penuh takjub. Kini dia mengerti mengapa kakek bermuka kuda ini mendapat julukan seperti itu. Kecepatan gerak dan kedahsyatan kakinya memang luar biasa. Kau hebat, Dewa Arak, puji ular kaki seribu seraya menatap tajam wajah Arya. Kaulah yang hebat, ular kaki seribu, Arya balas memuji sejujurnya. Aku harap kau sudi mengalah dan membiarkan kedua orang muda itu pergi dari sini. Mereka harus mati, terdengar suara bentakan keras menggelegar. Dan sebelum gema suara itu lenyap, sesosok tubuh berompi kuning telah berdiri di sebelah ular kaki seribu. Monyet tanpa bayangan pun tak mau ketinggalan. Segera kakek berpakaian kulit beruang ini melangkahkan kaki menghampiri. Dan sesaat kemudian, telah berdiri di sebelah ular kaki seribu dan Wisanggeni. Dewa Arak mengernyitkan dahinya. Pemuda berambut putih keperakan ini tahu kalau keadaan menguntungkan pihak lawan. Sekali lihat saja Arya tahu kalau kedua orang yang berada di sebelah ular kaki seribu memiliki kepandaian tinggi. Sorot mata mereka yang mencorong tajam merupakan salah satu buktinya. Seandainya hanya dia dan Melati yang ada di situ, tidak jadi persoalan bagi Dewa Arak untuk menghadapi ketiga orang ini. Tapi, karena di situ masih ada Wuraji dan Marni yang tengah membutuhkan pertolongan, sementara kedua orang itu tengah terluka, membuat Arya harus berpikir 2 kali. Melati, selamatkan kedua orang muda itu. Biar aku yang menahan mereka, pesan Dewa Arak pada Melati dengan menggunakan ilmu mengirim suara dari jauh. Gadis berpakaian putih itu rupanya mengerti maksud tunangannya, menyadari posisi lawan yang lebih menguntungkan. Maka tanpa menunggu disuruh 2 kali, Melati melesat cepat ke arah Wuraji dan Marni. Hei, siluman tangan maut terperanjat. Cepat laksana kilat, tubuhnya berkelebat memburu tubuh Melati yang telah melesat lebih dulu. Kejadian seperti ini sudah diperhitungkan sebelumnya oleh Arya. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, kedua tangannya segera dihentakkan ke depan, memapak tubuh Wisanggeni. Wus, angin keras berhawa panas menyengat, meluncur ke arah tubuh siluman tangan maut. Laki-laki berompi kuning ini kaget bukan main. Terpaksa maksudnya dibatalkan untuk memburu Melati, kemudian melempar tubuhnya ke samping menghindari serangan Dewa Arak, dan bergulingan di tanah. Brakek, sebatang pohon sebesar 2 pelukan orang dewasa tumbang seketika. Suara hiruk-pikuk terdengar mengiringi robohnya pohon itu ke tanah. Batangnya hangus, sementara daun-daunnya layu mengering. Dengan wajah sepucat mayat, Wisanggeni bangkit berdiri. Keringat sebesar biji-biji jagung membasahi wajahnya. Meskipun begitu, sorot kelegaan memancar dari sepasang matanya. Lega karena telah berhasil lolos dari maut. Bukan hanya siluman tangan maut yang terkejut melihat kedahsyatan pukulan jarak jauh Dewa Arak. Ular kaki seribu dan monyet tanpa bayangan pun terperanjat. Sungguh tidak mereka sangka kalau pemuda berambut putih keperakan itu memiliki pukulan jarak jauh yang begitu menggiriskan. Sementara Melati sudah langsung memanggul tubuh Marni yang sudah terkulai tak berdaya. Mari kita pergi, seru gadis berpakaian putih itu pada Wuraji, seraya melesat dari situ. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Wuraji yang tengah dilanda perasaan bingung ini segera berkelebat menyusul Melati. Tapi anak buah siluman tangan maut tidak tinggal diam. Cepat mereka mencegat lari Melati dan Wuraji.
Gadis berpakaian putih yang tengah diburu waktu ini tidak bertindak tanggung-tanggung lagi. Segera tangan kanannya bergerak, dan sesaat kemudian di tangan gadis ini telah tergenggam sebatang pedang. Secepat pedang keluar dari sarungnya, secepat itu pula Melati menggerakkannya. Wong! Terdengar suara menggerung keras seperti di dalam pedang itu ada naga yang tengah murka. Dan sesaat kemudian, suara jerit kematian terdengar susul-menyusul. Tubuh-tubuh tak bernyawa pun berjatuhan satu persatu. Melati dan Wuraji bahu-membahu berjuang membuka jalan untuk bisa lolos dari tempat itu. Pedang di tangan Melati dan sepasang tombak pendek di tangan Wuraji berkelebatan cepat mencari sasaran. Setiap kali pedang atau tombak mereka bergerak, sudah dapat dipastikan, ada nyawa yang terlepas dari badan. Sementara di arena lain, Dewa Arak tengah berjuang keras menghadapi lawan-lawannya. Pemuda berambut putih keperakan ini memang sengaja menahan ketiga orang lawannya dalam usaha mencegah mereka mengejar tunangannya menyelamatkan sepasang muda-mudi itu. Monyet tanpa bayangan dan siluman tangan maut yang semula hendak mengejar Melati, jadi membatalkan maksudnya. Beberapa kali usaha mereka untuk mengejar dihambat oleh Dewa Arak. Mau tidak mau hal itu membuat mereka geram. Dan kegeraman itu pun dilampiaskan pada pemuda yang telah menghalangi tindakan mereka. Setelah kini tiga orang lawannya memusatkan perhatian menghadapinya, baru terasa oleh Dewa Arak betapa hebatnya kepandaian mereka. Masing-masing lawan punya keistimewaan sendiri-sendiri. Ular kaki seribu dengan keistimewaan kakinya, monyet tanpa bayangan dengan keistimewaan ilmu meringankan tubuhnya. Sementara siluman tangan maut, tak kalah lihai dari kedua orang itu. Karena laki-laki berompi kuning ini justru memiliki gabungan keistimewaan kedua gurunya. Gerakan kaki yang menggiriskan, dan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Dewa Arak menggertakkan gigi. Pemuda berambut putih keperakan ini telah mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, mengerahkan ilmu, belalang sakti, sampai ke puncaknya. Pada jurus-jurus awal, Dewa Arak masih mampu mengimbangi. Tapi menginjak jurus ke-15, dia mulai terdesak. Serangan-serangan ketiga lawannya datang susul-menyusul bagaikan ombak di lautan. Menginjak jurus ke-20, Dewa Arak hanya dapat mengelak, sesekali menangkis, tapi hampir tidak pernah menyerang. Arya sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menyerang. Pemuda berambut putih keperakan ini terus didesak. Untung saja Dewa Arak memiliki langkah ajaib jurus, 8 langkah belalang. Sehingga beberapa kali, di saat kritis, masih berhasil menyelamatkan selembar nyawanya. Sambil terus mengelakkan setiap serangan yang datang, Arya menyempatkan diri melihat Melati dan Wuraji. Lega hatinya, tatkala melihat kedua orang itu telah berhasil meloloskan diri. Arya memekik nyaring. Dan berkat keistimewaan ilmu, belalang sakti, yang membuat pemuda ini dapat melakukan gerakan yang bagaimanapun sulitnya, Dewa Arak melentingkan tubuh menerobos kepungan, dan kemudian melesat meninggalkan tempat itu. Arya memang tidak ingin mencari keributan dengan mereka. Cepat sekali gerakan Dewa Arak. Tapi masih lebih cepat lagi gerakan monyet tanpa bayangan. Tubuhnya melesat ke depan. Cepat bukan main gerakannya, sehingga yang terlihat hanya sekelebatan bayangan hitam yang melesat melewati Dewa Arak. Tapi Arya sudah memperhitungkan hal ini. Maka begitu melihat bayangan hitam melesat, memotong arus lompatannya, segera dia menghentakkan kedua tangannya ke depan. Inilah jurus pukulan belalang. Wus! Angin keras berhawa panas menyengat, meluncur ke arah monyet tanpa bayangan. Tapi, kakek berpakaian kulit beruang ini dengan mudah mengelak. Ringan laksana seekor kera, tubuhnya melenting ke atas, menghindari pukulan jarak jauh Dewa Arak. Kesempatan yang hanya sekejap itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh Arya. Begitu kedua kakinya mendarat di tanah, secepat itu pula tubuhnya berkelebat meninggalkan lawan-lawannya. Anak buah siluman tangan maut yang hanya tinggal beberapa orang saja, tidak berani menghalangi Dewa Arak. Mereka semua telah melihat sendiri kelihayan pemuda berambut putih keperakan itu. Dan mereka tidak mau mencari celaka sendiri. Ular kaki seribu dan siluman tangan maut tentu saja tidak membiarkan Dewa Arak lolos. Cepat mereka bergerak mengejar. Bahkan hingga Arya telah berada di luar pun mereka terus memburu. Monyet tanpa bayangan juga bergerak mengejar. Tapi, karena Dewa Arak telah cukup jauh meninggalkan mereka, tambahan lagi ilmu meringankan tubuh mereka berada di bawah Dewa Arak, maka walaupun telah berusaha sekuat tenaga, tetap saja ketiganya tidak mampu mengejar. Jangankan mengejar, memperpendek jarak pun tidak mampu. Bahkan jarak di antara mereka semakin jauh. Terpaksa mereka menghentikan pengejaran, dan membiarkan tubuh Arya lenyap di kejauhan.
Dengan langkah lunglai, ular kaki 1000, monyet tanpa bayangan, dan siluman tangan maut kembali ke markas. Jilid 7. Kang, sebuah suara yang amat dikenal Arya, membuat Dewa Arak menghentikan larinya. Kepalanya lalu ditolehkan ke arah rerimbunan semak yang berada di sebelah kanan, tempat asal suara panggilan. Dari balik rerimbunan semak, tahu-tahu muncul sosok tubuh ramping dari seorang gadis berpakaian putih dan berambut panjang. Siapa lagi kalau bukan Melati? Bagaimana dengan lawan-lawanmu, Kang? Tanya Melati begitu Arya menghampirinya. Kutinggalkan, sahut Arya kalem seraya mengedipkan sebelah mata pada tunangannya. Seketika itu juga, apa yang akan diucapkan Melati buyar. Mulut gadis ini pun merengut. Tapi sepasang matanya sama sekali tidak menampakkan kemarahan, karena memang dia tidak marah, justru bahagia. Melati tahu, Arya menggodanya, dan itu bukan untuk yang pertama kalinya. Pemuda berambut putih keperakan itu sudah seringkali menggodanya, dengan mengedipkan sebelah mata. Anehnya, dia sendiri senang digoda seperti itu, malah menginginkan kekasihnya itu menggodanya lagi, tapi tentu saja bila keadaan memungkinkan, tidak seperti sekarang ini. Di situ masih ada Marni dan Wuraji. Tapi itulah Arya. Pemuda ini selalu mengedipkan matanya bila sedang timbul keinginan menggodanya. Sekalipun ada orang lain, dia akan mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya tatkala orang itu lengah. "Mengapa kau tinggalkan?" tanya Melati dengan suara ketus yang dibuat-buat. "Aku tidak punya urusan dengan mereka, Melati," sahut Arya. "Lagi pula, aku tidak tahu ada urusan apa antara kedua orang muda ini dengan mereka." Melati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia telah tahu betul sifat Arya. Pemuda ini tidak pernah ikut campur dalam urusan orang lain, kalau tidak benar-benar terpaksa. "Oh iya, bagaimana keadaan mereka, Melati?" tanya Dewa Arak begitu teringat pada sepasang muda-mudi yang baru saja mereka tolong. "Apakah keadaan mereka mengkhawatirkan?" Melati menggelengkan kepalanya. Yang terluka agak parah hanya yang wanita, sementara kawannya tidak, sahut Melati memberitahu seraya melangkah menerobos semak-semak. Sesaat kemudian, Arya telah melihat sepasang muda-mudi itu. Tampak oleh Dewa Arak, gadis berpakaian biru tengah bersemadi, mencoba mengobati luka dalamnya. Sementara laki-laki berpakaian coklat berdiri tak jauh darinya, berjaga-jaga jika ada sesuatu yang tidak diinginkan datang secara tiba-tiba. Begitu mendengar adanya suara langkah-langkah kaki yang mendekat, Wuraji segera menoleh. Sikapnya nampak waspada, bahkan wajahnya terlihat tegang. Tapi, begitu tahu siapa yang datang, dia menganggukkan kepalanya sambil melempar senyum. Arya pun balas tersenyum. "Bantulah gadis itu mengobati luka dalamnya, Melati," ucap pemuda berambut putih keperakan itu pada kekasihnya. Melati menganggukkan kepalanya, kemudian menghampiri Marni. Tanpa bicara apa-apa, gadis berpakaian putih ini segera duduk bersila di belakang Marni, kemudian menempelkan kedua tangannya ke punggung gadis berpakaian biru itu, menyalurkan tenaga dalamnya secara perlahan-lahan, berusaha membantu Marni mengobati luka dalamnya. Melihat Melati telah mulai membantu Marni mengobati luka dalamnya, Dewa Arak segera mendekati Wuraji. Pemuda berpakaian coklat ini sejak tadi hanya termenung saja. Dahinya tampak berkernyit dalam. Jelas, ada sesuatu yang menggelisahkan batinnya. Bahkan tadi, sehabis mengangguk dan tersenyum, pemuda ini kembali termenung. Arya mendehem sebentar, untuk menarik perhatian pemuda berpakaian coklat itu. Dan cara yang dilakukan pemuda ini memang terbukti ampuh. Wuraji menoleh, menatap Dewa Arak seraya melempar senyum. "Terima kasih atas pertolonganmu, Dewa Arak," ucap pemuda berpakaian coklat ini pelan. "Lupakanlah, Kisanak. Bukankah sudah merupakan kewajiban kita untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia?" sahut Arya kalem. "Oh ya, siapa namamu?" "Wuraji," jawab pemuda berpakaian coklat itu. Masih pelan suaranya, pelan dan tidak bersemangat. "Aku Arya Buana." Dewa Arak balas memperkenalkan diri. "Aku sudah tahu," sahut Wuraji kalem. "Oh ya," Arya agak kaget juga. Tapi sesaat kemudian, dia sudah bisa menduga dari mana pemuda berpakaian coklat ini mengetahui namanya. "Pasti Melati yang memberitahu." Wuraji menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, panggillah aku dengan namaku saja," pinta pemuda berambut putih keperakan itu. "Arya." "Jangan Dewa Arak." "Baiklah, Arya." Wuraji mengalah. Suasana menjadi hening sejenak ketika Wuraji menghentikan ucapannya. "Kalau boleh ku tahu, mengapa kau terlibat perkelahian dengan orang-orang yang berada di bangunan tadi?" tanya Arya setelah beberapa saat lamanya terdiam. "Hah?" Wuraji menghela napas berat.
Sementara Dewa Arak tetap diam, sabar menunggu pemuda berpakaian coklat itu menjawab pertanyaannya. Sepasang matanya menatap sekujur wajah Wuraji. Tak terasa putra tunggal ketua perguruan kumbang merah ini bergidik. Sepasang mata Dewa Arak begitu mencorong tajam dan bersinar kehijauan, laksana mata seekor harimau dalam gelap. Wuraji tidak bisa membayangkan sampai di mana ketinggian ilmu pemuda di hadapannya ini. Tadi sempat dilihatnya dua orang guru berikut kakak seperguruannya telah mengeroyok pemuda ini. Tapi Dewa Arak masih mampu menyelamatkan diri. Luar biasa, tanpa ragu-ragu, Wuraji menceritakan semuanya, semenjak kejadian yang menimpa perguruan ayahnya sampai dia dan Marni diselamatkan Dewa Arak. Tidak lupa Wuraji menceritakan sepak terjang siluman tangan maut yang kejam, meskipun hal itu hanya didengarnya dari mulut Marni. Arya mendengarkan semua cerita Wuraji penuh perhatian. Tak sedikit pun pemuda berambut putih keperakan ini menyelak, sampai pemuda berpakaian coklat ini selesai bercerita. Kening Dewa Arak berkernyit ketika Wuraji menyelesaikan ceritanya. Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya, dan memang dia tengah berpikir keras. Itulah yang sejak tadi membuatku bimbang, Arya. Aku ingin membalaskan dendamku pada siluman tangan maut yang telah membunuh ayah dan seluruh kakak seperguruanku. Tapi, guru-guruku membela dia. Tak mungkin aku melawan mereka yang telah susah payah mendidikku selama 10 tahun. Aku tidak ingin jadi murid murtad, Arya. Siluman tangan maut, Arya mengerutkan alisnya. Tampak jelas kalau pemuda berambut putih keperakan ini terperanjat. Memang Dewa Arak telah mendengar sepak terjang tokoh yang berjuluk siluman tangan maut. Seorang tokoh jahat dan kejam, yang memiliki tingkat kepandaian tinggi. Di antara 3 orang di gedung itu, manakah yang berjuluk siluman tangan maut, Wuraji? Tanya Arya. Meskipun sebenarnya dia sudah bisa menduga, kalau yang berjuluk siluman tangan maut itu adalah orang yang memakai rompi kuning, karena dialah orang termuda di antara mereka. Sementara yang 2 orang lagi telah berusia lanjut. Jadi, kemungkinan besar kedua orang itu adalah guru-guru Wuraji. Orang yang berompi kuning, sahut Wuraji lirih. Jadi, kedua orang kakek yang sakti tadi adalah guru-gurumu? Tanya Arya. Wuraji menganggukkan kepalanya. Pantas mereka begitu lihai, desah Arya. Arya, ada apa, Wuraji? Tanya Dewa Arak seraya menoleh ke arah pemuda tampan berahang kokoh di sebelahnya. Bagaimana menurutmu, Arya? Wuraji meminta pendapat. Apakah aku harus melupakan dendamku? Aku berada dalam pilihan yang sangat sulit, Arya. Kalau tidak membalas, rasanya terlalu enak bagi orang sekejam siluman tangan mautku biarkan begitu saja. Membalas pun bingung juga. Tak mungkin aku melawan guruku sendiri. Aku ada jalan, Wuraji, ucap Arya setelah sekian lamanya termenung. Katakanlah, Arya, bagaimana caranya? Tanya Wuraji penuh gairah. Kau dan Marni yang menghadapi siluman tangan maut. Sementara guru-gurumu, biar aku dan Melati yang akan mengurus. Tapi, Arya, Wuraji masih mencoba membantah. Sudahlah, Wuraji, potong Arya. Nanti, setelah Marni sembuh dari luka-lukanya, kita menyerbu kediaman siluman tangan maut. Orang seperti dia harus cepat-cepat dilenyapkan dari muka bumi. Wuraji tak bisa membantah lagi. Pemuda berpakaian coklat ini terdiam. Dan dengan sendirinya, suasana pun jadi hening karena Dewa Arak sendiri tidak berkata apa-apa lagi. Kini, baik Arya maupun Wuraji mengalihkan perhatian pada Melati dan Marni yang tengah sibuk mengobati luka dalam. Cukup, Melati, ucap Marni seraya menghentikan semadinya. Terima kasih atas bantuanmu. Melati pun segera menarik tangannya kembali. Dan begitu Marni bangkit, gadis berpakaian putih ini pun bangkit berdiri. Arya dan Wuraji tersenyum lebar. Bagaimana, Marni? Tanya Wuraji lirih seraya menatap wajah molek gadis berpakaian biru itu. Marni tersenyum lebar. Rupanya gadis berpakaian biru ini telah sembuh dari luka dalamnya. Nanti malam kita menyerbu kediaman siluman tangan maut, ucap Wuraji memberitahu. Benarkah itu, Kang? Tanya Marni seraya menatap wajah Wuraji lekat-lekat. Perlahan kepala Wuraji mengangguk. Lalu kedua gurumu? Tanya Marni lagi. Nada ucapan dan suaranya menyiratkan perasaan gentar. Dan memang sebenarnya Marni merasa gentar bukan main. Dia telah merasakan sendiri kehebatan guru Wuraji yang bermuka kuda. Dewa Arak dan Melati yang akan menghadapi mereka, jelas Wuraji lagi. Ah, Marni terkejut bukan main. Tapi rasa terkejut bercampur gembira. Benarkah itu, Melati? Gadis berpakaian biru itu merasa risih bertanya pada Arya. Oleh karena itu dia bertanya pada Melati.
Tentu saja gadis berpakaian putih yang tidak tahu apa-apa itu jadi gelagapan. Sesaat lamanya gadis ini melongo. Baru setelah tersadar, Melati menoleh ke arah Arya. Dewa Arak menjadi geli melihat kekasihnya bingung. Meskipun telah berusaha menahan, tapi tetap saja seulas senyum geli terpampang di wajahnya. Dan masih dengan senyum di bibir, pemuda berambut putih keperakan ini menganggukkan kepala, dan tak lupa mengedipkan sebelah matanya. Melati merengut melihat Arya masih sempat menggodanya. Tapi dia tidak bisa berlama-lama begitu, karena Marni masih menunggu jawabannya. Enggege, ya benar, Melati menyahut agak tergagap. Mendengar jawaban itu, seketika wajah Marni berseri-seri. Suara kepak kelelawar memecahkan keheningan malam sepi yang hanya dihiasi bulan sepotong di langit. Angin dingin yang berhembus, dan sesekali agak keras, terasa menusuk sampai ke tulang. Dalam suasana malam seperti ini, orang rasanya akan lebih suka berdiam diri di rumah. Tapi rupanya ada juga orang yang berkeliaran dalam suasana malam seperti ini. Terbukti dengan berkelebatannya 4 sosok bayangan. Gerakan mereka rata-rata cepat, pertanda kalau keempat orang itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang tidak rendah. 4 sosok bayangan itu bergerak cepat menuju sebuah bangunan yang besar dan megah, bangunan yang memiliki halaman luas dan terkurung pagar tembok tinggi. Tapi ternyata tingginya tembok pagar tidak bisa menghambat masuknya 4 sosok bayangan itu. Dengan mudah, indah, dan manis keempat sosok bayangan itu melompati pagar tembok. Sesaat kemudian keempat orang itu telah berada di halaman. Baru saja orang terakhir mendaratkan kedua kakinya di tanah, terdengar bentakan keras menggelegar. "Hei, siapa kalian?" Seiring dengan lenyapnya gema suara bentakan, tiba-tiba di hadapan 4 sosok bayangan itu berdiri belasan sosok tubuh bersenjata tajam dan langsung mengepung. Hebatnya, 4 sosok bayangan itu sama sekali tidak merasa gugup melihat hal ini. Bahkan sebaliknya, para pengepungnya itulah yang merasa kaget begitu melihat jelas wajah 4 sosok yang mereka kurung. Mereka mengenali 4 sosok bayangan itu karena 4 orang itulah yang siang tadi telah menyerbu dan telah menimbulkan banyak korban di antara mereka. 4 sosok bayangan itu memang tidak lain dari Dewa Arak, Melati, Marni, dan Wuraji. Marni dan Wuraji tanpa membuang-buang waktu lagi segera mencabut senjata andalannya, dan langsung menerjang para pengepung. Mau tidak mau, anak buah siluman tangan maut terpaksa melayani. Terang, tringge. Dentang suara senjata beradu kontan mengusik keheningan malam begitu senjata-senjata mereka saling berbenturan. Bunga-bunga api pun memercik ke udara. Marni dan Wuraji bertindak tidak kepalang tanggung. Pedang di tangan Marni dan sepasang tombak pendek di tangan Wuraji berkelebatan cepat mencari sasaran. Suara jerit kematian terdengar susul-menyusul mengiringi robohnya tubuh-tubuh tanpa nyawa di tanah. Roboh dan tidak pernah bangkit lagi untuk selama-lamanya. Memang Wuraji dan Marni tidak bermaksud untuk memberi ampun pada lawan-lawannya. Setiap serangan mereka selalu mengandung hawa kematian. Dewa Arak mengernyitkan alisnya melihat tindakan Wuraji dan Marni. Pemuda berambut putih keperakan ini memang tidak mau membunuh lawan kecuali kalau memang terpaksa sekali. Sementara yang dilihatnya kini, Wuraji dan Marni enak saja menyebar maut. Dalam waktu sebentar saja, hanya tinggal beberapa orang saja yang tersisa. Dan tentu saja mereka merupakan sasaran empuk buat Marni dan Wuraji. Sesaat kemudian, sisa gerombolan itu menjerit memilukan, roboh di tanah dengan nyawa terlepas dari raga. Marni menyeka batang pedang yang penuh berlumuran darah dengan pakaian salah seorang pengeroyok, kemudian menyarungkan pedangnya kembali. Dewa Arak hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya melihat mayat-mayat yang bergeletakan di sana-sini. Tapi hal itu tidak lama, karena Marni dan Wuraji sudah bergerak cepat menuju ke dalam. Arya tidak bisa membiarkan sepasang muda-mudi itu mengantar nyawa menghadapi siluman tangan maut dan kedua orang gurunya. Oleh karena itu, pemuda berambut putih keperakan ini segera menyusul, diiringi Melati. Dengan langkah gagah, Wuraji dan Marni melangkah ke dalam. Tapi langkah keduanya langsung terhenti ketika pandang mata mereka tertumbuk pada 3 sosok tubuh yang berdiri menghadang. Dan tak terasa sepasang muda-mudi ini melangkah mundur begitu mengenali 3 sosok di hadapan mereka. Siapa lagi kalau bukan siluman tangan maut, ular kaki 1000, dan monyet tanpa bayangan? Dewa Arak dan Melati segera melangkah maju. Kini mereka berdiri di kanan kiri Wuraji dan Marni. Dengan tenang Arya memperhatikan ketiga orang itu. Kemudian menjumput guci arak yang berada di punggung, lalu menuangkan ke mulut. Gluk, gluk, gluk.
Terdengar suara tegukan ketika arak melewati kerongkongan Dewa Arak. Seketika itu juga ada hawa hangat menyebar di dalam perutnya, kemudian perlahan-lahan hawa hangat itu naik ke atas kepala. Kali ini kalian tidak akan kubiarkan lolos, desis ular kaki 1000 tajam. Nada suaranya syarat dengan ancaman. Terutama sekali kau, murid murtad. Tanpa sadar Wuraji melangkah mundur mendengar ucapan gurunya. Apalagi ketika kakek berpakaian kulit ular itu menudingkan telunjuk ke arahnya begitu ucapannya selesai. Wajah pemuda tampan berahang kokoh ini seketika pucat pasi. Bukan karena takut menghadapi kematian, tapi karena tidak ingin menjadi murid murtad yang menentang guru sendiri. Marni tahu perasaan yang bergolak di hati Wuraji. Segera dia mengulurkan tangannya, kemudian menggenggam tangan pemuda berpakaian coklat itu erat-erat. Meskipun untuk melakukan itu gadis berpakaian biru ini harus berjuang keras memerangi perasaan malunya. Wuraji menoleh. Pemuda berpakaian coklat ini bukan orang bodoh. Tentu saja dia tahu maksud Marni melakukan itu. Maka dia pun memberikan senyum penuh rasa terima kasih. Tangannya pun balas menggenggam tak kalah erat. Ular kaki 1000, ucap Dewa Arak dengan langkah kaki tidak tetap, oleng ke sana kemari. Pertarungan di antara kita belum selesai. Kau benar, Dewa Arak. Mari kita lanjutkan pertarungan yang tertunda, sambut ular kaki 1000 tak kalah gertak. Belum lagi gema kata-katanya lenyap, kakek bermuka kuda ini sudah menerjang Arya dengan sebuah tendangan terbang. Jilid 8. Karena telah merasakan sendiri kelihayan ilmu tendangan lawannya, Dewa Arak tidak berani bersikap ceroboh. Maka dia tidak berani langsung menangkis serangan itu. Pemuda berambut putih keperakan ini ingin mengetahui perkembangan serangan lawan lebih dulu. Oleh karena itu, Dewa Arak langsung saja melempar tubuhnya ke belakang, kemudian bersalto beberapa kali di udara. Akibatnya sudah bisa diduga, tendangan lawan mengenai tempat kosong karena Arya sudah tidak berada di situ lagi. Ular kaki 1000 menggertakkan gigi melihat serangannya berhasil dielakkan. Kemarahannya pada Dewa Arak semakin berkobar-kobar. Tentu saja akibatnya, serangan kakek bermuka kuda ini semakin dahsyat. Sambaran-sambaran kakinya datang menyusul bagaikan angin ribut. Tapi, berkat keunikan jurus 8 langkah belalang, Arya tidak mengalami kesulitan untuk menangkalnya. Sementara itu Melati sendiri sudah mulai sibuk menghadapi monyet tanpa bayangan. Gadis berpakaian putih ini telah melihat sendiri kesaktian lawannya. Maka begitu menyerang, dia langsung mengeluarkan ilmu andalannya, cakar naga merah. Kedua tangannya, sampai sebatas pergelangan, berubah merah seperti darah. Hiat, sambil mengeluarkan teriakan melengking nyaring, Melati menyerang. Tangan kanannya dengan jari-jari terbuka, membentuk cakar naga, meluncur deras ke arah ulu hati lawan. Rupanya gelar monyet tanpa bayangan yang disandang kakek kecil kurus ini bukan omong kosong. Meskipun serangan Melati meluruk cepat ke arahnya, kakek kecil kurus ini mampu bergerak lebih cepat lagi. Tanpa menggeser kaki, dia segera mendoyongkan tubuhnya ke kanan sehingga serangan Melati lewat setengah jengkal di samping kiri pinggangnya. Dan pada saat yang bersamaan, tangan kirinya disampokkan ke arah pelipis Melati. Tapi Melati tidak menjadi gugup. Serangan balasan ini sudah diperhitungkannya sejak tadi. Hanya saja yang membuat gadis ini agak gelagapan adalah kecepatannya yang luar biasa. Meskipun begitu, berkat pengalaman menghadapi berbagai macam pertempuran, Melati masih dapat menggunakan serangan mendadak itu. Tangan kanannya cepat diangkat ke atas kepala. Dan, plakek, suara benturan keras seperti beradunya dua batang logam terdengar ketika dua tangan yang sama-sama mengandung tenaga dalam tinggi berbenturan. Baik Melati maupun monyet tanpa bayangan, sama-sama terhuyung. Dari benturan ini dapat diketahui kalau kedua tokoh ini memiliki tenaga dalam seimbang. Monyet tanpa bayangan menggeram keras. Rupanya kakek ini merasa penasaran bukan main. Dia adalah seorang pentolan kaum sesat yang jarang menemukan tandingan. Selama berpuluh-puluh tahun merajalela di dunia persilatan, dia hampir tidak pernah menemukan tandingan. Maka tentu saja kakek kecil kurus ini jadi penasaran bukan main tatkala mengetahui ada seorang tokoh muda yang mampu menandingi tenaga dalamnya. Dalam luapan perasaan amarah bercampur penasaran yang menggelora, monyet tanpa bayangan mengerahkan seluruh kemampuannya. Jurus, kerak, yang dimilikinya langsung dimainkan. Ilmu meringankan tubuhnya pun dikerahkan sampai ke puncaknya. Hiat, monyet tanpa bayangan membanting tubuh ke tanah dan bergulingan beberapa kali. Kemudian langsung melompat, menyerang dengan sampokan tangan kiri ke arah pelipis. Melati terkejut bukan main.
Gadis berpakaian putih ini benar-benar gelagapan menghadapi cara penyerangan lawannya. Gerakannya begitu liar, tapi sangat cepat, mengingatkan dia pada seekor kera. Dengan agak terburu-buru Melati merundukkan tubuhnya sehingga serangan kakek berpakaian kulit beruang itu lewat di atas kepalanya. Pada saat yang sama, kedua tangannya meluncur deras ke arah dada dan perut. Hebat bukan main serangan yang dilakukan Melati. Apalagi pada saat itu, tubuh monyet tanpa bayangan sedang berada di udara. Posisi yang benar-benar tidak menguntungkan. Tapi kelihayan monyet tanpa bayangan benar-benar luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, dia masih mampu memunahkan bahaya besar yang mengancam keselamatan nyawanya. Tangan kanannya segera dikibaskan ke bawah, menangkis kedua serangan itu. Prat, baik Melati maupun monyet tanpa bayangan sama-sama meringis begitu terjadi benturan. Namun kakek kecil kurus ini sama sekali tidak peduli. Dengan tubuh yang masih berada di udara, kaki kanannya menendang dada Melati. Wut, tidak ada jalan lain bagi gadis berpakaian putih itu selain melempar tubuh ke belakang, kemudian bersalto beberapa kali di udara. Kembali untuk yang kesekian kalinya serangan monyet tanpa bayangan gagal total. Dengan sebuah gerakan yang indah dan manis, Melati mendaratkan kedua kakinya di tanah. Pada saat yang sama, monyet tanpa bayangan pun hinggap di tanah. Secepat kedua pasang kaki mereka mendarat di tanah, secepat itu pula keduanya kembali terlibat dalam pertarungan sengit. Kini Melati harus berjuang keras untuk menundukkan lawan tangguhnya ini. Sementara di arena yang lain, Wuraji dan Marni pun tengah sibuk bahu-membahu menghadapi siluman tangan maut. Untuk yang kedua kalinya, sepasang muda-mudi ini kembali berhadapan dengan musuh besar mereka. Bedanya, kali ini mereka bisa lebih memusatkan perhatian pada lawan, tidak khawatir diganggu yang lain. Kali ini kedua belah pihak yang bertarung sama-sama mengerahkan kemampuan sampai di puncaknya. Siluman tangan maut telah memainkan trisulanya. Sementara Wuraji menggunakan tombak pendek, dan pedang digunakan oleh Marni. Suara desing, deru, dan decit senjata tajam menyemarakkan pertarungan antara musuh bebuyutan itu. Baik Wisanggeni maupun Wuraji dan Marni, sama-sama bersikap hati-hati. Kedua belah pihak telah sama-sama mengenal kelihayan lawan, sehingga pertarungan jadi berlangsung seru, tak kalah seru dengan pertarungan antara monyet tanpa bayangan dengan Melati. Memang kalau dihitung perorangan, baik Wuraji maupun Marni bukan tandingan Wisanggeni. Siluman tangan maut jauh lebih unggul daripada mereka, baik kekuatan tenaga dalam, maupun ilmu meringankan tubuh. Setiap kali terjadi benturan senjata, tubuh Marni maupun Wuraji terhuyung-huyung ke belakang dengan sekujur tangan terasa hampir lumpuh. Di saat itulah, siluman tangan maut melancarkan serangan susulan. Kalau saja yang seorang lagi tidak membantu kawannya yang tengah terancam, sudah sejak tadi Wisanggeni menghabisi sepasang muda-mudi ini. Selama puluhan jurus, pertarungan antara musuh bebuyutan itu berlangsung imbang. Tapi menginjak jurus ke-60, siluman tangan maut mulai terdesak. Semakin lama laki-laki berompi kuning ini semakin terdesak. Pada jurus ke-73, Marni melompat tinggi ke udara. Dan dari atas, pedangnya menyabet cepat ke arah leher. Pada saat yang bersamaan, Wuraji melemparkan tombak pendek di tangan kirinya. Bukan hanya itu saja, pemuda berpakaian coklat ini pun meloncat menerjang. Tombak pendek di tangan kanannya menusuk deras ke arah dada. Wong, siluman tangan maut terkejut bukan main melihat serangan beruntun ini. Trisulanya diputar cepat laksana baling-baling dalam upaya menyelamatkan selembar nyawanya. Terang, terang. Suara berdentang nyaring terdengar dua kali ketika Trisula Wisanggeni berhasil menangkis serangan pedang Marni dan lemparan tombak pendek Wuraji. Tapi sebelum dia sempat berbuat sesuatu, tusukan tombak putra ketua perguruan kumbang merah telah meluncur tiba. Dan, kap, telak dan keras sekali tombak pendek Wuraji menembus perut siluman tangan maut hingga ke punggung. Seketika itu juga cairan merah kental bermuncratan dari perutnya yang robek lebar. Tubuh Wisanggeni terhuyung-huyung ke belakang. Kedua tangannya mendekap luka yang menganga lebar di perutnya. Tapi pada saat itu juga, serangan susulan Marni menyambar tiba. Gadis berpakaian biru ini mengirimkan sebuah tendangan keras ke arah dada. Dis, terdengar suara berderak keras ketika tendangan itu telak mengenai sasaran. Seketika itu juga, tubuh Wisanggeni terlempar jauh ke belakang. Tulang dadanya remuk seketika. Cairan merah kental mengalir deras dari mulut, hidung, dan telinganya. Nyawa siluman tangan maut telah melayang meninggalkan raganya sebelum tubuhnya jatuh di tanah.
Ular kaki seribu dan monyet tanpa bayangan hanya bisa menggertakkan gigi menahan geram melihat kematian Wisanggeni. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolong siluman tangan maut karena keadaan mereka sendiri pun tengah terdesak. Memang, baik Dewa Arak maupun Melati telah berhasil mendesak lawan masing-masing setelah melalui pertarungan sengit 150 jurus lebih. Baik Melati maupun monyet tanpa bayangan sama-sama telah mengeluarkan senjata andalannya. Kakek kecil kurus berpakaian kulit beruang ini telah menggunakan kipas baja berwarna merah. Hiat! Arya memekik keras. Tubuhnya melompat ke atas melewati kepala lawan. Dan sesampainya di atas, tubuhnya berputar. Kemudian tangan kirinya menepak ke arah punggung ular kaki seribu. Plakek, telak dan keras sekali tepakan Dewa Arak mengenai sasaran. Seketika itu juga, ular kaki seribu terhuyung-huyung ke depan dan tersungkur di tanah. Segumpal cairan merah kental menyembur dari mulutnya. Ular kaki seribu terluka dalam. Pada saat yang sama, monyet tanpa bayangan menusukkan kipas baja merahnya ke arah dada Melati. Tapi dengan mudahnya gadis berpakaian putih itu mendoyongkan tubuh ke samping kanan, hingga serangan itu mengenai tempat kosong lewat setengah jengkal di samping kirinya. Tidak hanya itu saja yang dilakukan Melati. Tangan kirinya tiba-tiba meluncur cepat ke arah dada kanan lawan. Monyet tanpa bayangan segera mendoyongkan tubuh ke belakang. Menurut perhitungannya, dengan cara seperti itu, serangan gadis berpakaian putih tidak mungkin mengenai sasaran. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati kakek kecil kurus ini ketika tangan Melati terus mengejarnya. Sebisa-bisanya dia mencoba mengelak. Tapi, prat, tubuh monyet tanpa bayangan terjengkang ke belakang ketika tangan Melati mengenai dada kanannya. Darah segar menyembur deras dari mulut kakek kecil kurus ini. Jelas kalau dia terluka dalam. Kakek berpakaian kulit beruang ini sama sekali tidak tahu kalau Melati menggunakan jurus naga merah mengulur kuku yang membuat tangannya bisa memanjang hampir 2 kali lipat. Kini ular kaki seribu dan monyet tanpa bayangan hanya bisa pasrah saja ketika Dewa Arak dan Melati menghampiri mereka yang terduduk berjejer di tanah. Aneh memang, kedua kakek ini jatuh di tempat yang berdekatan. Tapi di saat itulah sesosok bayangan coklat berkelebat menghadang langkah Dewa Arak dan Melati. Pemuda itu ternyata adalah Wuraji. Sepasang tombak pendeknya disilangkan di depan dada. Tampak jelas kalau Wuraji telah siap bertarung. Langkahi dulu mayatku kalau kalian ingin membunuh guruku, tegas dan mantap sekali kata-kata yang keluar dari mulut pemuda berpakaian coklat itu. Ular kaki seribu dan monyet tanpa bayangan saling pandang dengan perasaan terharu melihat pembelaan Wuraji. Mereka tahu betul kalau pemuda berpakaian coklat itu bukanlah lawan Dewa Arak dan gadis berpakaian putih yang memiliki kepandaian menggiriskan. Dan seketika itu pula, timbul rasa khawatir mereka pada keselamatan muridnya. Dari semula mereka memang telah tahu kalau Wuraji adalah seorang murid yang berbakti. Hanya saja saat itu kesadaran belum timbul dalam hati mereka. Menyingkirlah, Wuraji. Kedua orang itu bukan tandinganmu. Ucap ular kaki seribu serak seraya berusaha bangkit yang diikuti monyet tanpa bayangan. Tidak, guru, bantah Wuraji tak mau kalah. Guru telah terluka, biar aku yang akan menghadapi mereka. Ternyata bukan hanya monyet tanpa bayangan dan ular kaki seribu yang merasa khawatir. Marni pun dilanda perasaan serupa. Hanya saja kekhawatirannya berbeda. Dia mengkhawatirkan keselamatan Wuraji, pemuda yang menarik hatinya sejak pertama kali bertemu. Dan tanpa ragu-ragu lagi, gadis berpakaian biru ini berdiri di sebelah Wuraji menentang Dewa Arak dan Melati. Pedangnya melintang di depan dada. Kini di hadapan Dewa Arak dan Melati berdiri 4 sosok yang siap bertarung. Apa maksudmu, Wuraji? Tanya Melati seraya menghentikan langkah dan menatap pemuda berpakaian kuning itu tajam. Nada suara gadis ini menyiratkan rasa penasaran yang amat sangat. Kalian hanya dapat membunuh guruku setelah terlebih dulu melangkahi mayatku, tandas Wuraji tegas. Kedua tangannya yang memegang sepasang tombak pendek tampak menegang. Jelas pemuda berpakaian kuning ini telah siap bertarung. Wajah Melati memerah. Dia merasa tersinggung mendengar ucapan Wuraji. Gadis berpakaian putih ini memang paling pantang mendengar tantangan yang ditujukan padanya. Tidak heran kalau ucapan Wuraji membuat amarahnya bangkit. Gurunya setan, muridnya pun sudah pasti iblis. Setelah berkata demikian, Melati melompat menerjang. Pedangnya menusuk cepat ke arah leher. Ada suara menggerung keras seperti naga murka ketika pedang itu bergerak. Cepat bukan main serangan yang dilancarkan Melati. Tapi gerakan Wuraji pun tak kalah cepat. Sepasang tombak pendeknya disilangkan,
menangkis serangan Melati. Wuraji yang tahu kelihayan lawan, segera mengerahkan seluruh tenaga dalam yang dimiliki dalam tangkisannya. Terang, suara berdentang nyaring terdengar ketika dua macam senjata itu beradu. Bunga-bunga api pun memercik ke sana kemari mengiringi benturan itu. Wuraji menggertakkan gigi. Kedua tangannya terasa bergetar hebat, bahkan tubuhnya pun sampai terhuyung 2 langkah ke belakang. Sementara Melati sama sekali tidak bergeming. Suatu bukti kalau tenaga dalamnya masih berada di bawah Melati. Belum juga Melati melancarkan serangan susulan, sebuah serangan yang mengeluarkan suara mencuit nyaring, membuatnya melompat ke belakang untuk mengelak. "Marni, kau!" seru Melati tak percaya, begitu melihat orang yang telah menyerangnya. Marni menganggukkan kepala. Memang gadis berbaju biru inilah yang tadi telah menyerang Melati. "Maafkan aku, Melati," ucap Marni pelan. "Bukannya aku bermaksud melawanmu, tapi aku tidak bisa membiarkan kau mencelakai Wuraji." Pelan tapi mantap suara Marni, meskipun diucapkan dengan wajah memerah. Memang, gadis berpakaian biru ini merasa malu karena ucapannya itu sama saja membuka rahasia hatinya terhadap Wuraji. "Tahan!" seru Arya, dan sekali melangkahkan kaki, tubuhnya sudah berada di tengah-tengah kedua wanita cantik itu, mencegah pertarungan yang sudah bisa dipastikan akan terjadi. "Sabar dulu, Melati, sarungkan pedangmu," ucap Dewa Arak pada tunangannya. "Dan kau juga, Marni." Melati tidak membantah. Meskipun dengan mulut agak cemberut, dimasukkan pedangnya ke dalam sarung. Begitu melihat Melati telah memasukkan pedang, Marni tanpa ragu-ragu lagi memasukkan pedangnya pula. "Wuraji," panggil Arya pada pemuda tampan berahang kokoh yang kini sudah berada di sebelah Marni. Wuraji mengangkat wajahnya, memandang Dewa Arak. "Jawab pertanyaanku," ucap Arya lagi dengan suara yang lebih tegas. "Mengapa kau menghalangi kami?" "Aku tidak bisa membiarkan guru-guruku dibunuh di hadapanku," sahut Wuraji tegas. Meskipun tahu kalau dirinya bukan tandingan Dewa Arak, pemuda berahang kokoh ini tidak merasa gentar. "Tapi, guru-gurumu adalah datuk-datuk sesat yang jahat, Wuraji," bantah Arya. "Merupakan kesalahan besar kalau aku membiarkan mereka mengumbar kejahatan di sana-sini. Biar bagaimanapun, mereka adalah guru-guruku, Dewa Arak. Orang yang telah menanam budi besar kepadaku, mendidikku selama bertahun-tahun, dan kini kau menyuruhku diam melihat mereka kau bunuh." Wuraji menghentikan kata-katanya sebentar untuk mengambil napas. "Andai kata mereka benar telah melakukan kejahatan besar pun, aku akan membela mereka sekalipun untuk itu aku harus mati di tanganmu. Hitung-hitung sebagai balas budiku atas jasa kedua guruku selama ini. Apalagi mereka tidak melakukan kejahatan, aku lebih berkewajiban lagi untuk membela mereka." "Maksudmu, mereka sama sekali tidak jahat?" tanya Arya ragu-ragu. "Mereka telah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan, Arya. Dan selama bertahun-tahun aku tinggal bersama mereka, tak sekalipun ku dengar mereka melakukan kejahatan. Siluman tangan maut alias Wisanggeni lah yang telah mengacau dunia persilatan." Arya dan Melati tercenung. Mereka percaya sepenuhnya kebenaran ucapan Wuraji. Setelah saling pandang sejenak dan Arya memberi isyarat, mendadak keduanya membalikkan tubuh dan berkelebat meninggalkan tempat itu. Tentu saja hal itu membuat keempat orang itu terkejut. Beberapa saat lamanya mereka memandangi arah kepergian Dewa Arak dan Melati dengan perasaan bingung. Terutama sekali monyet tanpa bayangan dan ular kaki 1000. Semakin besarlah niat mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Baru sesaat kemudian Wuraji tersadar. "Guru," panggil Wuraji seraya memberi hormat. Kali ini ular kaki 1000 dan monyet tanpa bayangan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. "Siapakah gadis cantik ini, Wuraji?" tanya ular kaki 1000 sambil menatap Marni. "Temanku sejak kecil, Guru," sahut Wuraji malu-malu. Sementara Marni hanya menunduk, wajah gadis itu merona merah. Sejenak ular kaki 1000 dan monyet tanpa bayangan saling pandang. Kemudian kedua kakek ini saling melempar senyum. Keduanya tahu kalau sepasang muda-mudi ini saling mencintai. Karena gadis inilah Wuraji sampai berani melawan mereka. Dan karena hendak membela Wuraji lah, Marni berani menentang Dewa Arak dan Melati. Sementara itu nun jauh di sana, Dewa Arak dan Melati tengah berjalan bersisian. Wajah sepasang muda-mudi ini nampak cerah. Satu tugas lagi telah mereka selesaikan dengan hasil baik.